Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan teteh semua. Mohon maaf ya, ini saya baru sempat buka-buka lagi pertanyaan. Izinkan saya kali ini menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sempat masuk gitu ya, tapi belum sempat terjawab di sesi sharing hari Sabtu lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini setidaknya bisa menambah hikmah dan pembelajaran ya buat kita semua insya Allah. Nah ini ada pertanyaan dari Teh Rahma Amelia. Bismillah, Teh Kiran dan Teh Elin izin bertanya. Kebetulan saya seorang pengajar dan ada beberapa anak didik yang usianya di bawah 6 tahun. Adakah tips dari Teh Kiran hal baik apa yang bisa ditanamkan juga kepada anak-anak didik? Berhubung ada beberapa hal yang ditemui anak-anak baru sekedar bisa ngaji gitu ya, bisa sholat, belum terpatri kecintaannya pada Allah dan ibadah. Cara yang baik untuk menumbuhkan rasa kecintaan pada Allah seperti apa gitu ya? Yang pada dasarnya saya hanya guru di luar rumah ya. Nah ini sebenarnya teman-teman semuanya tantangan banget sih ya kalau misalnya kita posisinya sebagai seorang guru, di mana kita ingin menanamkan kecintaan atau menguatkan rasa dan kecintaan anaknya gitu ya. Makanya kan kalau misalnya kita melihat konsep fitrah based education, konsep utamanya itu adalah home education gitu ya. Jadi pendidikannya itu berbasis rumah gitu ya. Jadi pendidikan fitrah ini pada dasarnya itu memang adanya di rumah gitu ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman sebagai seorang guru ingin menumbuhkan kecintaan dan keimanannya gitu ya kepada Ananda, bisa aja sebenarnya. Cuman memang harus tetap kolaborasi dengan ayah bunda di rumah gitu ya. Jangan sampai seolah-olah apa ya terpisah gitu ya. Jadi teman-teman sudah ikhtiarkan sebaik mungkin untuk menumbuhkan fitrah keimanannya, tapi ternyata di rumahnya tidak ada teladan gitu ya dari ayah bundanya seperti itu ya. Uh, ya. Nah, berarti kan tadi harus tetap dikomunikasikan baik-baik gitu ya antara teman-teman dengan orang tua. Jadi hubungan baik antara guru dan juga orang tua murid itu harus tetap terjalin gitu ya. Jadi komunikasinya dijaga aja terus. Kemudian apa yang bisa dilakukan selama Ananda ada di sekolah gitu ya. Banyak banget sebenarnya. Jadi teman-teman kan kalau misalnya kita melihat slide yang sempat saya share kemarin ya, saya ini izin share screen lagi. Sebenarnya ada banyak banget gitu ya rekomendasi kegiatan ya, rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan selama teman-teman membersamai Ananda gitu ya, walaupun nggak apa ya, nggak full time gitu ya, nggak 24 jam gitu. Nah, ini diantaranya, nah ini ada tiga hal aktivitas yang bisa menumbuhkan benih keimanan gitu ya pada Ananda. Yang paling sering dan mudah kita lakukan itu adalah yang pertama, dialog keimanan gitu ya. Dialog keimanan berkisah baik dengan buku atau video singkat. Nah ini sangat mudah banget ya teman-teman sebagai seorang guru menyisipkan gitu ya, menyisipkan materi read aloud atau misalnya bercerita kan, berkisah, atau misalnya dialog iman gitu ya, sederhana aja misalnya sambil anak mewarnai, kita sambil mengajak bercerita tentang maha besaran Allah gitu kan, kuasanya Allah, teladan Rasulullah dan segala macamnya gitu. Nah, ini juga bisa misalnya itu disisipkan kurikulum nonton bareng, tapi nonton barengnya bukan nonton yang sembarang nonton gitu ya, tapi memang ada apa ya, ada hikmah yang ingin dibagikan lah gitu ya sama anak-anak di sekolah seperti itu. Kemudian berinteraksi dengan alam ciptaan Allah. Ini kalau misalnya teman-teman sudah bisa ketemu offline gitu ya sama Ananda, itu lebih mudah lagi ya. Kita bisa melibatkan Ananda di setiap kegiatannya gitu. Kita sambil ngajak ke alam, mungkin tadabur alam gitu ya. Itu diajak main sambil kita sisipkan gitu ya, sisipkan kisah-kisah atau misalnya kita puji Allah atas segala nikmat dan kuasanya dan segala macamnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah ajari anak bersyukur dengan berbagi. Nah, kalau misalnya sudah bisa offline, mungkin ada sesi khusus di mana Ananda itu dilatih untuk empati ya, empati. Mungkin diajak apa kunjungan ke panti asuhan misalnya atau misalnya berbagi lah, belajar untuk berbagi walaupun ini bukan suatu paksaan ya karena memang anak usia 0 sampai 6 tahun kan egonya masih tinggi ya.
Jadi berbagi itu bukan sesuatu hal yang harus mereka lakukan gitu ya, karena nggak semua anak itu sudah siap untuk berbagi gitu ya. Tapi setidaknya bisa ditumbuhkan gitu kan kecintaan anak untuk berbagi. Lewat mana ya? Lewat kisah tadi gitu ya, bisa lewat kisah atau bisa lewat apa ya? Lewat aktivitas sehari-hari lah seperti itu. Nah, itu tadi berkaitan sama pertanyaannya Teh Rahma ya. Itu sederhananya. Adakah lagi caranya? Cara lainnya banyak ya, banyak. Silakan dikreasikan aja kira-kira mana yang bisa menumbuhkan kecintaan anak-anak gitu ya. Yang pasti cinta itu tumbuh ketika anak itu tertarik gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya itu nggak tertarik duluan, ya agak sulit untuk menumbuhkan cintanya gitu ya. Makanya Teh Rahma bisa banget nih nanti PDKT dulu gitu ya ke anaknya, bikin anaknya nyaman dulu dengan kita gitu kan. Supaya kalau anak sudah nyaman dengan kita, apa yang kita lakukan itu bisa jadi teladan untuk Ananda gitu ya. Jadi anak itu bisa, oh iya, ibu guru kan sering cerita misalnya tentang Allah itu maha hebat dan segala macamnya. Itu mungkin bisa jadi obrolan juga antara Ananda dengan orang tua gitu ya. Nah, makanya nanti dikomunikasikan, perlunya dikomunikasikan dengan orang tua supaya orang tua juga bisa menanggapi sesuai dengan apa ya, fitrah gitu ya. Jadi bisa sinkron antara pendidikan di sekolah maupun di rumahnya. Itu ya, Teh Rahma ya, semoga menjawab. Nah untuk masalah tadi, baru bisa sekedar ngaji, sekedar sholat ya nggak apa-apa, mungkin bisa disisipkan ketika ada praktek ngaji, diceritakan kalau misalnya, ketika kita mengaji itu Allah ngasih balasan ke kita, ngasih kebaikan ke kita. Itu bisa berbagai macam ya contohnya, bisa pakai apresiasi dengan kita puji gitu kan, atau misalnya dengan kita ceritakan begitu banyak sekali kebaikan yang akan Allah kasihkan ke kita setiap kita ngaji gitu ya. Atau misalnya kita ceritakan tentang sholat gitu ya, kenapa sih kita harus sholat? Mungkin anak bertanya-tanya gitu ya. Nah kita boleh ceritakan juga, ih Masya Allah ya kita tuh dikasih nikmat yang begitu banyak sama Allah. Nah cara bersyukurnya seperti apa? Cara bersyukurnya ya kita dengan menjalankan perintah Allah, salah satunya adalah sholat gitu ya. Coba bayangin kalau kita sholat, kita gerak, kita banyak sekali sel-sel dalam tubuh kita yang ikut bersujud sama Allah gitu. Itu memberikan rasa syukur sama Allah gitu. Nah, itu bisa ya disisipkan. Jadi bukan, yuk kita sholat, sholat itu kayak gimana, gerakannya apa, nggak cuman itu yang kita bahas gitu ya, tapi kenapa kita harus sholat gitu ya. Lebih dalam lagi, jadi strong why-nya itu digali gitu ya ke Ananda, supaya Ananda pun terwowo gitu ya, oh iya ya aku mau sholat nih gitu ya. Sekarang banyak juga ya buku bacaan yang apa, mendukung kita buat mengajarkan anak tentang bagaimana mencintai sholat gitu ya. Itu banyak. Oke, selanjutnya ya, aku izin bacakan pertanyaan lanjutan dari Teh Sarah, Teh Siti Sarah ya. Bismillah, Teh saya punya dua pertanyaan. Satu, Teh saya punya keponakan yang tingkah lakunya itu aktif banget. Pokoknya setiap kali berlibur di rumah nenek itu selalu bikin rame di rumah gitu ya. Anaknya suka sekali membanting pintu, main air lama banget sampai masuk angin katanya, agak galak sama teman mainnya dan lain-lain. Sekarang saya punya anak laki-laki, katanya usia 7 bulan, dan ada perasaan khawatir. Khawatir anak kita akan seperti itu dan khawatir tidak bisa mengontrol diri dan menghadirkan kesadaran, oh iya dia masih anak-anak dan setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Nah, ini ada dua kasus berarti ya. Yang pertama itu ketika kita melihat ponakan kita yang seperti itu gitu. Nah, teman-teman bisa mengukur ya sebenarnya mengukur seberapa wajar gitu anak seperti itu. Kalau misalnya anaknya aktif banget, memang anak usia berapa, usia 0 sampai 6 tahun tuh aktif gitu ya, memang tipikalnya seperti itu karena dia motoriknya sedang diasah banget gitu ya. Dia lagi pengen menstimulus motoriknya, jadi banyak gerak sana sini gitu ya. Bahkan kalau duduk pun pasti ada yang digerakin gitu, apakah kepalanya, tangannya dan segala macamnya gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya anaknya aktif banget sampai mengganggu orang lain misalnya gitu, atau misalnya sampai ngos-ngosan, sampai terengah-engah gitu ya, setiap kali itu dia terengah-engah. Nah, kita lihat lagi intensitasnya gitu ya. Apakah itu masih di tahap yang wajar? Gitu ya, wajar ini tuh maksudnya tidak melukai dirinya gitu ya, tidak melukai orang lain juga, atau di tahap yang harus kita
diperhatikan baik-baik gitu ya, diobservasi baik-baik gitu. Terus yang tadi sampai main air, sampai masuk angin itu kan sudah over berarti ya, sampai masuk angin. Kenapa dia bisa seperti itu gitu kan? Apakah tidak ada pembiasaan dari orang tuanya, ada kesepakatan dan konsekuensi yang diterapkan gitu kan? Itu sudah bisa mulai dikenalkan sebenarnya untuk anak-anak walaupun bukan suatu hal yang saklek ya untuk anak-anak tuh. Tapi kita bisa ada batasan-batasan normal lah. Ini membahayakan buat anak kita berarti kita harus tetap membatasi gitu ya. Jadi ketika kita membiarkan anak kita tumbuh bukan berarti kita apa sih bahasa Sunda nama ngantepkeun gitu ya. Apa ya istilahnya tuh prokrastinasi gitu. Jadi bukan prokrastinasi apa ya? Ini dicul banget gitu enggak gitu. Tapi kita tetap harus memberikan koridor-koridor yang sesuai gitu ya sama anak kita. Misalnya, oh kamu boleh kok misalnya main air boleh, tapi tidak lama-lama ya gitu ya. Misalnya kita main airnya 1 jam aja ya, nanti kalau jarum pendeknya di angka sekian gitu ya, kita sudahan ya, supaya nanti nggak masuk angin gitu, itu perlu kita kasih tahu ke anak kita gitu ya. Keponakannya juga itu nanti bisa kasih tahu ke orang tuanya supaya bisa ada batasannya gitu ya. Kan kasihan setiap main air masuk angin terus gitu. Itu. Nah, selanjutnya tadi gimana supaya kita nggak khawatiran gitu ya anak kita. Sekali lagi, Sarah kita ingat lagi bahwasanya anak kita itu adalah titipan dari Allah gitu ya. Dan Allah lah yang maha menggerakkan hati anak kita. Allah lah yang maha menjaga anak kita gitu ya. Walaupun Allah sudah menitipkan kepada kita, tapi kita nggak bisa nih cukup dengan tenaga kita sendiri. Kita butuh bantuan Allah gitu ya. Makanya yang pertama harus kita lakukan adalah kita serahkan sama Allah gitu ya. Kita doain terus itu berulang-ulang sampai ya sampai Allah ya jangan bosan-bosan lah sampai Allah mengabulkan itu gitu ya supaya Allah tetap menjaga anak-anak kita seperti itu yang pertama. Jadi yakinlah bahwa Allah itu selalu bersamai kita gitu, jadi kita minta aja ditemani sama Allah, ya Allah temani aku untuk mendidik anakku karena aku yakin tanpa bantuan dan kekuatanmu belum tentu gitu ya aku bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kita gitu, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali ke konsep tazkiyatun nafs ya, supaya kita bisa apa ya, bisa menerima kondisi anak kita apa adanya secara seutuhnya. Yang pasti ya kita harus terus tazkiyatun nafs, kita sucikan diri kita gitu kepada Allah, kita sandarkan gitu ya, sandarkan harapan kita dan doa-doa kita kepada Allah gitu ya, sambil kita juga membenahi diri gitu ya, membenahi diri. Jadi konsep tazkiyatun nafs itu nggak cuma sekedar kita menyerahkan sama Allah gitu ya, cul gitu aja enggak, tapi kita berusaha untuk terus membenahi diri gitu ya, ada poin muhasabah lah ya, muhasabah untuk terus membenahi diri supaya lebih baik lagi gitu ya. Itu konsep tazkiyatun nafs. Selebihnya ya kita husnuzon aja gitu ya sama Allah, insya Allah ketika kita sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik gitu ya, kita berusaha untuk mensucikan diri kita, memahami atau mengobservasi gitu ya keunikan anak kita, insya Allah kita berusaha untuk menerima juga gitu ya. Kita menerima juga. Yang pasti yang tadi di konsep tazkiyatun nafs juga ada poin, kitanya juga harus selesai dulu dengan urusan kita gitu ya. Urusan kita itu seperti apa, misalnya yang punya inner child, yang punya luka pengasuhan masa lalu, yuk kita healing bareng-bareng gitu ya, kita coba luruskan niat kita untuk mengobati diri kita dulu supaya nggak ngefeknya ke anak kita gitu, itu yang harus diperhatikan gitu. Atau misalnya, aduh emosi kita masih belum stabil nih, ya berarti kita harus belajar tentang manajemen emosi ya. Sekarang kan banyak ya platform-platform yang bisa nemenin kita belajar tentang manajemen emosi. Itu untuk pertanyaannya Sarah yang pertama ya. Yang selanjutnya, pertanyaan keduanya, Teh kami itu santri gitu ya, anak saya sedang belajar untuk ikut ritme jadwal ngaji di pesantren. Selama 3 bulan ini masih menyesuaikan dan memang tidak dipaksakan sih Teh. Setiap kali anaknya nangis, ngantuk, ingin mimi langsung dibawa pulang gitu ya, dan dipenuhi kebutuhannya. Nah Teh bagi tipsnya dong Teh, agar anak usia 7 bulan itu untuk mengikuti ritme ngaji di pesantren pagi ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, dan ba'da maghrib, dan dari ba'da maghrib hingga jam 11 malam. Masya Allah ya, sampai jam setengah 11 malam. Kami sebagai orang tuanya ingin mengenalkan anak kami untuk senang di majelis ilmu gitu ya. Harapannya anak kami familiar dengan ilmu meskipun sambil main tetapi mendengarkan sekilas-sekilas apa yang disampaikan oleh ustadznya. Ini Masya Allah ya, luar biasa banget. Ini rezeki sebenarnya. Ketika
Sarah ini tinggal di pesantren, punya ritme ritme pesantren yang terkondisikan gitu ya, itu rezeki, menurut saya rezeki gitu ya, apalagi di lingkungan orang-orang soleh gitu ya, insya Allah kita makin dimudahkan lah untuk mendidik anak kita insya Allah ya. Nah, gimana nih cara kita membiasakan ritme pada anak gitu ya? Bisa banget gitu ya, jadi diajak aja untuk mengikuti rutinitas itu ya nggak apa-apa, diajak aja. Nah, ini saya anak pertama mungkin ya, waktu itu kita tinggal di Garut, ketika lahiran anak kedua itu ritmenya itu sudah terbentuk sebenarnya. Ini makanya alhamdulillah di Garut tuh lingkungannya luar biasa ya. Jadi ada ngaji rutin setiap hari gitu ya, ada pengajian rutin juga. Jadi anak saya sering dilibatkan gitu ya untuk ikut majelis-majelis ilmu seperti itu gitu. Jadi dia sudah terbiasa. Alhamdulillah dia sudah terbiasa. Jadi ketika sekarang kita sudah dia sudah besar gitu ya, ketika kita mau ada majelis ilmu, dia ikut, dia bisa gitu ya. Dia terkondisikan lah, sudah paham karena ketika kecil sudah terbiasa gitu ya. Beda dengan anak yang belum terbiasa. Jadi ketika belum terbiasa ikut majelis ilmu, pasti dia penasaran gitu ya, ingin ngeksplor sana sini dan agak kesulitan untuk ngikutin ritmenya gitu ya. Nah, kalau misalnya anaknya masih kecil lagi, ya itu lebih gampang lagi, mungkin lebih gampang ya, lebih mudah untuk mengondisikannya karena kan anaknya masih ngikut kita ya, masih belum aktif ke sana ke sini gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa, diikutin aja ritmenya sambil disonding pelan-pelan gitu ya. Anaknya tuh masih berapa? 7 bulan ya? Oh, berapa ya usianya? 7 bulan. Oh ya, usia 7 bulan itu kan masih bisa terkondisikan lah ya, paling ngerangkak-ngerangkak gitu ya, agak sulit dikejarnya mah. Yang apa-apa disesuaikan aja gitu ya. Yang penting Ananda nyaman, nyaman dulu, nyaman gitu. Jadi ketika benar tadi yang Sarah bilang gitu ya, tetap penuhi kebutuhannya. Nah, kalau misalnya ngaji, saya nggak tahu ya. Kalau dulu kan anak saya tuh diajak kerja ya, itu juga berusaha ngikutin ritme kerja bundanya gitu ya. Jadi saya selalu bawa apron kan, yang saya sempat sampaikan kemarin, kemana-mana itu salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan saya memberikan kenyamanan atau memenuhi kebutuhan ananda gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya haus ya kita langsung pakai apron aja, langsung disusuin saat itu juga. Jadi nggak nunggu anaknya protes dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan ritme ngaji yang tadi yang panjang itu, kita harus tahu, oh anak kita sudah mulai gelisah ketika sudah lewat 1 jam misalnya gitu. Berarti kita coba keluar dulu sebentar, atau misalnya ya nyari angin gitu ya. Atau kita susuin sebentar, penuhi kebutuhannya, nanti masuk lagi gitu ya. Jadi menyesuaikan, bukan memaksakan anak sesuai dengan ritme pengajiannya ya, tapi kita menyesuaikan ritme anak gitu ya dengan ketika kita ajak ngaji gitu ya. Gitu. Itu ya Sarah ya, mudah-mudahan membantu dan terus sounding kepada Ananda gitu ya. Nah, ini kita di majelis ilmu gitu ya. Kita belajar bareng ya. Bunda lagi belajar, nanti Ade juga belajar gitu ya, belajar ikut ritme pengajian di sini misalnya kayak gitu. Gitu, nggak apa-apa kita sambil sounding. Itu juga ada dialog iman ya di situ ya, insya Allah. Itu pertanyaan yang kedua ya, itu Sarah mudah-mudahan menjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari TIK Suartika. Teh izin bertanya, kalau terlanjur memaksakan kehendak orang tua ke anaknya, bagaimana cara meriset lagi gitu ya? Anak saya 4,5 tahun, laki-laki, mungkin karena saya suka memaksa ngajak buat sholat, kadang saya yang dilarang jangan sholat gitu ya. Nah, ini PR banget sih emang ya, orang tua tuh kadang, saya juga kadang suka apa ya, keceplosan gitu ya untuk anak teh, kayak mengondisikannya itu rada memaksa, apalagi kalau anaknya udah nggak bisa dikondisikan misalnya kayak gitu ya. Nah, biasanya untuk merisetnya kembali seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, coba kita ganti dengan kebaikan-kebaikan lainnya gitu ya, kebaikan-kebaikan lainnya. Misalnya ketika kita marah nih, anak kita numpahin apa? Numpahin air gitu kan, numpahin air. Kita marah kan, kesel gitu, kita ngebentak anak kita. Nah, setelahnya kita minta maaf gitu ya, kita minta maaf ke anak kita, terus kita ada ajak anak kita untuk bercerita, kita peluk-peluk, cium-cium anak kita gitu ya, sambil dipuji, sambil ditanya perasaannya kayak gimana gitu kan, sambil diajak main. Nah, itu kan salah satu cara kita untuk apa ya, bukan menutupi ya, tapi mengganti gitu ya, mengganti luka yang ada di hati anak kita dengan rasa rasa cinta dan ya menguatkan rasa lainnya gitu kan, memenuhi kebutuhannya dan segala macamnya seperti itu. Jadi ketika tadi biasanya kita udah terlanjur sering maksa-maksa anak untuk sholat gitu ya,
Nah, sekarang kita ganti polanya. Karena sekarang kita sudah sadar ya kita sampaikan ke anak kita, "Nah, maaf ya misalnya Bunda kemarin maksa-maksa Adek buat sholat, padahal Adek kan belum paham ya sholat itu seperti apa." Nah, sekarang kita coba pahami dulu ya tentang sholat ini gitu ya. Kita cerita-cerita dulu aja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ketika anak melihat kita sholat, ya nggak apa-apa kita ajakin aja anak untuk sholat, tapi tidak memaksa lagi gitu ya. Kita nggak maksa anak kita untuk sholat lagi, tapi kita ceritakanlah kisah-kisah yang bikin anak kita jadi tertarik buat sholat. Ini saya juga PR sebenarnya karena memang anak usia 4,5 tahun itu lagi apa ya ada fase eh, jenuh atau apa ya. Jadi kayak sekarang anak saya tuh Kifa itu yang pertama ketika usia 3 tahun itu dia seneng gitu ya ngikutin waktu sholat, setiap sholat tuh ngikutin bundanya buat sholat dan segala macamnya itu seneng gitu. Tapi memang saya nggak memaksakan gitu ya, yuk harus sholat dan segala macam, enggak, cuman membiasakan aja dulu tuh ya, membiarkan dia ngikutin ritmenya kita. Tapi sekarang di usia 4,5 tahun dia sedang ada di titik, ah nggak mau ah gitu ya, nggak mau ah, tapi dia lagi berusaha memahami gitu ya. Nah ikhtiar saya itu sekarang ada buku tentang keutamaan sholat gitu ya, bukan keutamaan apa ya, sholat pintu jannah gitu ya, itu salah satu buku yang alhamdulillah dapat hadiah gitu ya, ada yang ngasih dan itu juga cocok banget anak saya yang lagi belajar baca, terus setiap hari baca buku itu, akhirnya kayak terinternalisasi gitu ya di pikirannya itu, "Oh iya ya kalau sholat itu kita lagi berinteraksi sama Allah," gitu kan. Kita sambil tanya-tanya juga ya ketika waktu luang, "Teteh gimana sih itu bukunya? Ceritain dong ke Bunda," gitu kan. Ketika diceritain, "Oh Teteh ternyata sholat itu banyak manfaatnya ya? Emang apa sih Teh manfaatnya buat sholat?" gitu ya. "Kenapa sih kita harus sholat?" Itu digali terus sampai anak nemu titiknya, "Oh iya ya, ternyata sholat tuh banyak kebaikannya ya buat kita," gitu kan. "Oh kita tuh harus sholat ya, karena sholat itu untuk kita gitu ya, untuk kebaikan kita bukan untuk kebaikan Allah," gitu kan, seperti itu. Dan itu biarkan anak itu berpikir sampai maksimal usia 7 tahun lah ya. Ketika usia 7 tahun kan dia sudah mulai memahami ya, mulai memahami barulah di usia 7 tahun kita mulai intens ngajakin anak sholat, terus ngasih apa ya, membiasakan gitu ya, membiasakan anak sholat, ngenalin tentang aturan, kalau nggak sholat itu gimana konsekuensinya dan segala macamnya gitu ya. Nah seperti itu ikhtiar aja sih. Jadi ketika kita sudah sempat melakukan kesalahan, kita nggak usah putus asa gitu ya, tapi kita coba ganti kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya dan kita merubah merubah pola asuh kita langsung gitu ya. Jadi kita nggak mengulang lagi kesalahan yang sama supaya anak kita nggak terluka 2 kali gitu ya. Seperti itu ya teteh-teteh semuanya pertanyaannya, mohon maaf ini baru dijawabin dan semoga teman-teman bersedia untuk menyimak video ini ya. Ini saya kalau audio doang rada kurang bisa menampilkan tadi ya kalau slide-slide membutuhkan slide gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.